Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke segmen trending topik. Ada sejumlah informasi yang masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ada apa aja nih, Jessica? Kita akan lihat ya, ada dua topik perbincangan yang masih banyak sekali dibincangkan oleh warganet. Ini yang pertama terkait dengan grup Facebook Fantasi Sedarah yang pencarian mencapai 3.000 pencarian. Iya, kemudian juga mengenai pelantikan Paus Leo ke-14 yang kemarin ya Jessica dilaksanakan. Kita akan bahas dalam segmen trending topik berikut ini. Iya pemirsa, dalam Newsline trending topik yang pertama kita akan membahas terkait dengan grup Facebook yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan, yaitu yang judulnya Fantasi Sedarah. Ini ramai di media sosial ya Gemma dalam satu pekan terakhir karena ini cukup, kalau dikatakan ini cukup menjijikan dan ini perlu diusut hingga tuntas. Iya, bahkan menjijikan menurut saya sudah tidak bisa disematkan ya, karena lebih dari menjijikan. Jadi pemirsa dunia maya sedang dikejutkan dengan grup Facebook bernama Fantasi Sedarah. Dalam grup tersebut terpampang beragam unggahan pesan yang mengarah ke tindak asusila terkait ketertarikan seksual dengan anggota keluarga sedarah sendiri. Nah, melihat isi grup tersebut, pemirsa, ini banyak sekali tersebar di media sosial capture-annya. Ini publik mengecam isi unggahan yang di dalamnya dinilai melanggar norma hukum dan juga sosial. Dan parahnya lagi, grup ini disebut memiliki anggota lebih dari 32.000 orang lebih. Jadi usai viral dan ramai menuai kecaman, grup tersebut diketahui sempat mengubah nama menjadi grup Sukaduka. Berbagai pihak pun mendesak kepolisian dan juga pihak terkait untuk memblokir akun tersebut dan akun-akun lainnya, serta agar menangkap orang yang berada di balik akun tersebut beserta para anggotanya yang sampai puluhan ribu itu loh Jessica. Iya, Gemma dan pemirsa, jadi akun Facebook tersebut itu bermuatan konten asusila yang banyak dikecam dan kini memang tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Meski Kementerian Komunikasi dan Digital sudah melakukan pemblokiran, tapi pemirsa ini yang bikin juga geram nih ya. Ternyata masih ada aja akun yang serupa tapi namanya berbeda. Jadi sudah ada akun ini yang diblokir, kemudian ada akun lainnya isi kontennya kurang lebih sama. Iya, udah kayak judi online ya, sekali diblokir tumbuhnya banyak yang lain lagi. Jadi sejauh ini pemirsa Komdiji sudah memblokir kurang lebih 30 dengan link yang memiliki konten hampir sama ya. Jadi kita belum tahu apakah memang konten ini satu orang yang bikin atau ternyata banyak orang di balik. Atau justru yang satu berpindah lagi, berpindah lagi dan berpindah lagi. Itu yang perlu kita cari tahu dan ini harus kita kawal terus ya. Jadi pemirsa, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya juga menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktorat Cyber untuk menelusuri siapa sosok di balik akun Facebook bermuatan konten asusila itu. Warga juga diimbau untuk tak segan melaporkan akun-akun serupa ke pihak kepolisian. Berikut nyataan dari AKBP Reonald Simajuntak selaku Kabid Penmas Polda Metro Jaya. Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan-rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Dan pemirsa, merespon temuan grup Facebook bermuatan konten asusila tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital juga langsung berkoordinasi dengan Meta yang menjadi perusahaan induk Facebook untuk memblokir akun-akun terkait. Kita sama-sama saksikan ini pernyataan dari Komdiji, keterangan terkait dengan bagaimana mereka saat ini sudah berkoordinasi dengan Meta yang menjadi induk dari Facebook
untuk memblokir akun tersebut. Tapi kan tadi sudah dinyatakan Gema, 30 link sudah diblokir tapi konten yang sama masih ditemukan. Iya, jadi Komdiji juga menegaskan akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital yang menyimpang serta meningkatkan kinerja lintas sektor demi menciptakan ruang digital yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Kapolri juga berjanji akan menindak tegas pelaku di balik grup Facebook Fantasi Sedara yang meresahkan masyarakat. Jadi pihaknya akan melakukan pendalaman untuk mengusut kasus tersebut dan kita akan coba melihat ini keterangan dari Komdiji dan juga kita akan melihat langsung bagaimana keterangan dari Kapolri terkait bagaimana koordinasi dari Komdiji dan juga kepolisian untuk mengusut tuntas terkait dengan konten asusila di Facebook dengan grup yang bernama Fantasi Sedara berikut ini. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Ya, saya kira terhadap... Iya, Jessica, jadi memang kalau kita bahas dari hukum pidana, sebenarnya belum ada hukum pidana yang menaungi bagaimana incest hubungan sedarah ini ya. Tetapi kalau dari grup Facebook ini bisa diangkat untuk pasalnya seperti UU ITE, penyebaran informasi di bawah anak ya, dan juga untuk pelindungan anak. Tapi tentunya ini perlu juga menjadi evaluasi karena melihat dengan jumlah isi grupnya sampai 32.000 member. Kemudian ada sejumlah link, meskipun satu sudah diblokir, ada 30 link lainnya yang ternyata memiliki konten yang sama. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah memang pemblokiran sudah cukup sampai segitu saja? Apakah ini membuat efek jera? Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya bagi kita tentunya evaluasi tidak hanya terkait dengan peraturan, tapi pengawasan konten-konten di media sosial sebetulnya harus seperti apa? Oke, ini membahas mengenai dari sisi hukuman untuk grupnya ya. Lalu bagaimana dengan pelindungan anak yang menjadi korban? Apakah memang anak ini sudah harus diambil oleh pemerintah agar dijauhkan dari orang tuanya? Karena mau tidak mau memang pelakunya orang tuanya sendiri, orang-orang yang di dekat di situ ya. sekitarnya, dan ini yang cukup meresahkan dan ini membuat banyak sekali komentar-komentar dari warganet pemirsa. Kita akan melihat ya bagaimana respon dari warganet ini terkait dengan apa saja komentar mereka terkait dengan grup Fantasi Sedara ini. Kita akan melihat dari Facebook juga ini pemirsa, ada komentar yang pertama, tolong Pak Kapolri usut grup tersebut dan identifikasi ribuan membernya, tangkap mereka ya Pak. Kemudian juga ada yang komentar, astagfirullah, jauhkan keluarga kami dari perbuatan keji ini ya Allah. Dan selanjutnya ada komentar, aku paling greget sama yang posting anaknya masih kecil ya Bun. Ini banyak sekali loh yang nge-share foto anaknya sendiri tanpa disensor dan berulang kali ngupdate-nya ya. Jadi bahkan ada yang meminta barter, Jessica. Barter Itu, foto. maka dari itu sebetulnya peraturannya seperti apa yang memang memberikan ruang aman bagi anak ini supaya hal-hal tersebut itu tidak akan terulang lagi. Iya, ini juga ada yang komentar, ya Allah ngeri banget, nauzubillah. Dan selanjutnya ini masih sama yang meminta tolong untuk Polri untuk segera mengusut grup dan mengidentifikasi ribuan membernya dan meminta untuk segera menangkap mereka. Iya, dan masalahnya bukan ribuan lagi, 32.000 lebih, dan kita belum tahu ini apakah ada lagi anggota-anggota yang mungkin tidak aktif yang belum bisa terjamah gitu dari pihak kepolisian, dan bagaimana cara untuk mendeteksi mereka, karena kan sebenarnya kalau sudah ada koordinasi dengan pihak Meta sudah bisa dicek ya IP address dari si yang bikin, kemudian dicek juga komputer atau laptop yang digunakan untuk membuat akun itu. Sebenarnya bisa kita telusuri ya. Betul, seharusnya bisa, dan apalagi sudah ada kerjasama ya dari pemerintah, dari Polri, dan juga langsung dengan pihak Facebook yaitu dari Meta itu sendiri. Tapi kita akan nantikan nanti akan seperti apa update-nya pemirsa. Tentunya Newsline masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.